Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Kupon Tero Channel. Kupon yang membagi kupon lagi. Channel yang membagikan tip-tip tentang merpati dan serba-serbinya. Maaf tadi geradul. Hari ini saya akan membagikan tip cara mengobati burung yang sakit ya. Tapi saya akan membahas dari awal saja supaya runtut ya, yaitu dari pencegahan supaya burung tidak sakit. Oh ya, mudah-mudahan ini jelas ya. Suara saya tidak kecil lagi atau tidak ada suara lagi di video saya. Saya sudah beli mic clip ya, mic clip. Sampai mana tadi ini? Ini dulu ya teman-teman. Kita membahas tentang pencegahannya dulu ya, karena pencegahan itu lebih murah daripada mengobati pada manusia ya. Pada hewan kayaknya juga kurang lebihnya lah, cuma agak ribet sedikit karena tapi daripada ini ya, karena kita harus rajin membersihkan kandang, harus rajin secara rutin memberikan obat cacing itu 3 bulan sekali. Tapi terlepas dari itu, daripada nanti burung kita sudah terlanjur sakit kemudian mati, kita akan malah rugi banyak ya. Oke, kita mulai dari pencegahannya. Sebelum ada penyakit di kandang kita, lebih baik kita sering-sering atau membersihkan kondisi kandang. Kalau saya waktu itu ya karena males main, saya diamkan, jadi kandang saya kotornya minta ampun, dan saya juga agak malas ya arahnya. Selain itu saya juga ada kerja, maksudnya pekerjaan saya itu walaupun bukan pekerjaan kantoran tapi kadang menyita waktu saya ya. Kadang saya dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, kadang setengah hari karena serabutan ya. Selain membersihkan kandang, kita juga harus rutin memberikan vitamin. Kemudian kita harus obat cacing udah belum ya tadi ya? Obat cacing, memberikan vitamin, baru pembersihan kandang, kemudian penjemuran burung itu juga membantu menjaga kesehatan ya, memandikan dan menjemur. Karena saya pernah punya burung yang sakit matanya tertutup itu saya nggak ngeh ya, itu udah lama itu, karena ada yang berbarengan dengan itu. Saya kira dia udah sembuh, ternyata matanya itu masih tertutup ya. Setelah saya buka itu putih teman-teman. Setelah saya buka putih, saya kasih obat tetes mata, maksudnya supaya membersihkan kotoran yang menempel itu ya. Ternyata nggak bisa ya, tetap dia putih. Lama-lama dia nggak bisa ngelihat ya, kayak masuk ke dalam begitu. Padahal yang lain-lain waktu sakit pertama itu saya obati sembuh ya teman-teman. Oke, saya anggap sudah ya untuk pencegahan penyakit. Yang penting kebersihan, vitamin, jemur, obat cacing 3 bulan sekali. Kemudian makanannya juga yang, kalau makanan saya kayaknya nggak terlalu ini ya, karena kadang-kadang saya kasih nasi dedek itu kecuali dengan tujuan tertentu, misalnya waktu mau breeding saya ingin anakan yang bagus, baru makanannya saya tingkatkan mutunya, atau yang pas dilatih atau burung yang dilatih baru saya kasih makan yang agak sedikit ya. Sekarang masuk dalam cara penanganan burung yang sakit ya.
burung yang sakit itu sebaiknya kita tangani sebelum parah ya teman-teman. Kita lihat tanda-tanda burung sakit itu kalau bulu di atas patuk itu, di kepala itu yang di atas patuk itu dia berdiri, itu patut dicurigai. Kalau misalnya teman-temannya ndak berdiri bulunya, kemudian dia sendiri berdiri, itu kita tangkap dulu, kita raba kakinya. Biasanya kalau burung sakit itu kakinya dingin teman-teman. Dinginnya itu dingin kayak apa ya, bukan dingin biasa begitu, tapi anyes kalau orang Jawa bilang. Nah itu kita tangkap. Pertolongan pertama yang selalu saya lakukan dan biasanya alhamdulillah berhasil, itu selalu saya ulangi cuma pakai rempah-rempah, yaitu kunyit dan gula Jawa. Cuma ada caranya, bukan cuma asal kunyit sama gula Jawa. Itu mungkin memang di video sebelumnya saya sudah pernah saya sampaikan, tapi tidak dalam rangka mengobati penyakit. Itu kunir itu dipanggang, jangan sampai kena api, atau ya kena api nggak apa-apa, sedikit dipanggang di api. Kalau saya pakai kompor LPG itu, kompor Rine atau apalah, LPG ya, terus dipanggang diputar-putar begitu. Dia kalau sudah sekitar 2-3 menit itu akan keluar airnya ya, atau minyak mungkin itu, entah minyak apa itu. Ini saya dapat resep ini dari om saya yang pemain burung dulu ya. Jadi kalau zaman dulu itu enggak ada obat-obatan, jadi cuma pakai itu. Itu dikasih ini gula Jawa ya. Gula Jawa zaman dulu juga gula Jawa yang belum campuran toh, jadi manjur sekali. Dan sekarang pun saya praktekkan manjur, tapi saya pakai gula aren atau gula asli. Gula asli, jangan yang agak mengkilat-mengkilat itu ada campuran gula pasirnya. Saya belum pernah nyoba itu, tapi nggak tahu itu apakah berhasil atau enggak kalau dengan yang itu ya. Kalau saya pakai gula Jawa yang asli itu biasanya berhasil. Setiap ada burung yang berdiri ininya sebelum dia parah, maka saya perlakukan begitu ya, dan biasanya alhamdulillah sembuh ya, dia sehat kembali. Jadi murah sekali itu obatnya untuk burung itu, dan mudah sebenarnya. Cuma orang-orang kadang-kadang waktu burung itu masih menunjukkan gejala, orang nggak ngeh ya, karena saking senangnya masih dilepas-lepasin atau dibiarkan saja, asik bermainnya masih giring, sehingga dia terlanjur parah. Nah kalau terlanjur parah itu ini susahnya, kadang-kadang kita harus membeli obat yang macam-macam ya vitamin, ya antibiotik. Biasanya saya pakai antibiotik. Kalau yang terlalu parah saya pakai antibiotik yang untuk manusia, tapi dosisnya kecil ya. Saya pernah juga pakai Budrexin itu, saya obat pakai Budrexin. Kalau belum terlalu parah biasanya juga bisa sembuh. Kalau itu saya pelajari dari ibu saya. Dulu ibu saya piara ayam, kalau ada yang ayamnya agak sakit begitu langsung saya disuruh nangkep, nanti dia beli Budrexin, kemudian Budrexin 1 itu dibagi sampai berapa bagian ya, sekitar 8-10 bagian, jadi cuma sedikit sekali. Kalau saya pernah 1/4 saya kasih umpan, saya cokolkan, wah dia langsung lompat-lompat ayamnya langsung mati. Ibu saya bilang, waduh, nah kok bisa gitu ya, tak kasih 1/4, aduh harusnya cuma secuil aja, kalau 1/4 ya bisa mati. Ini bukan bisa, memang udah mati aku bilang. Nah begitu ya teman-teman, kita sedini mungkin ya, kalau ada yang sakit dengan gejala sudah terlihat itu langsung saja kasih kunyit sama gula.
insya Allah itu cepat, itu dalam jangka waktu paling 4-5 hari rutin dikasih itu insya Allah sembuh. Kalau yang parah yaitu obatnya pakai antibiotik yang untuk manusia, dipisah ya teman-teman ya. Kalau pas mengobati itu kita cari dondang itu ya, pakai dondang nggak apa-apa, yang penting dondang khusus untuk burung sakit ya. Kalaupun tidak khusus nanti disemprot pakai Baiklin seperti video saya sebelumnya untuk menghilangkan virus dan bakteri. Oke, kayaknya sekian ya. Mudah ya teman-teman, tidak terlalu sulit kalau kita menanganinya dari awal. Oke, semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan pecinta merpati. Di like, komen, share, dan subscribe-nya teman-teman. Subscribe itu gratis. Nanti saya akan membuat video-video lain yang merupakan tips-tips yang mungkin teman-teman perlukan, yang mungkin teman nggak tahu atau belum pernah mendengar, atau apa ya, terasa asing tapi bisa digunakan. Seperti membuat jamu untuk merpati yang dilatih, dan daun-daun apa yang dipakai nanti akan saya kupas ya. Oke, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.